Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki ribuang Allah subhanahu wa ta'ala nania nuwereki at diseng. Salawat ki lauri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba napitakki lalam malumpue. Napitakki lalam malumpue nasaparak ki lalam badecengi. Iya rahmatullah melo upalaturaki materiku yanaritu tradisi Mapatabe suku Bugis Makassar. Anak-anakku, kita tahu ji apa yang dibilang tradisi Mapatabe dan tata kerama dalam suku Bugis? Ya, jadi pada pagi hari ini melokka peleturki materiku. Nah, semoga nanti anak-anakku kita pelajari baik-baik ini tradisi Mapatabe. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran ini saya menjelaskan dulu tata kerama atau tradisi Mapatabe suku Bugis. Ya. Jadi tata kerama dalam suku Bugis itu adalah kita bisa lihat di sini Sulawesi semenjak dahulu sampai sekarang terbangun dari pola-pola tertentu yang di dalam diskusi ini disebut pola budaya atau budaya Sulawesi Selatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan dapat ditemukan dan terangkum dalam konsep pangadereng atau serta ada atau yang biasa disebut di daerah Makassar. Nah, pangadakang dan pangadereng berarti sesuatu yang menjadi tempat berpijak, perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar. Nah, bisa kita lihat di sini. Pangadereng itu tempat di mana perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar. Nah, inilah yang menjadi patokan kenapa kita harus terus mempelajari pangadereng, karena perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis Makassar, disitulah kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita. Karena kenapa? Di situ kita berpijak perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Nah, jangan sampai kita meninggalkan perilaku dan kehidupan masyarakat seperti ini. Jangan sampai kita menghindari atau tidak mempunyai adat, tidak memiliki pangadereng, itu kita bisa dikatakan bukan lagi orang Bugis dan Makassar, seperti itu. Nah, ini perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar. Pangadereng atau pangadakang merupakan tumpuan tradisi yang sudah lama ada, yaitu sejak manusia Sulawesi Selatan mulai ada dalam sejarah. Konsep Bugis Makassar mengenal suatu yang tua atau lama disebut toa. Orang tua disebut tautoa atau tomatoa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, salah satu kebudayaan Bugis yang mengajarkan cara hidup adalah pangadereng. Pangadereng adalah sistem norma atau aturan-aturan adat dalam keseharian suku Bugis. Pangadereng sudah menjadi kebiasaan dalam berinteraksi dengan orang lain yang harus dijunjung tinggi. Pangadereng adalah bagian dari diri sendiri. Nah, perhatikan lagi anak-anakku. Pangadereng bagian dari diri sendiri. Jadi, jadikanlah suatu adat itu bagian dari diri tak sendiri. Kalau tidak ada pangadereng, mungkin kita merasa ada yang hilang dari dalam diriku. Seperti itu. Pangadereng bagian dari diri sendiri. Kalau ada yang hilang, berarti kita merasa kayak apa ya? Ada yang kurang dari dalam diri kita. Ketika kita tidak menerapkan konsep pangadereng dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, dalam keterlibatannya dengan keseluruhan peranata-peranata masyarakat. Jadi anak-anakku, kita terus pahamkan bahwa pangadereng itu bagian dari diri sendiri. Nah, selanjutnya, nah kita masuk di lingkup Mapatabe. Nah, sekilas budaya Tabe suku Bugis terlihat mudah. Namun hal ini sangat penting dalam tata kerama dalam kehidupan suku Bugis. Sikap budaya Tabe,
suku Bugis dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Sikap tabe itu dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu. Nah, anak-anakku pahami sekarang. Sangat jarang sekarang anak-anakku mengucapkan kata tabe, padahal itu dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal. Apabila ada yang melewati orang lain yang sedang duduk sejajar tanpa sikap tabe, maka yang bersangkutan akan dianggap tidak mengerti adat sopan santun atau tata krama. Nah, salah satu juga simbol mapatabe itu sudah dikenal suku-suku lain. Oh, mungkin ini dari suku Bugis. Ketika kita mapatabe, kita menandakan bahwa kita seorang Bugis Makassar. Nah, kita mengerti adat sopan santun. Jangan sampai kita tidak mapatabe itu menghilangkan rasa sopan santun atau tata krama dalam diri kita. Nah, itu kita perhatikan sikap budaya tabe suku Bugis dapat memunculkan rasa keakraban. Nah, salah satu hal yang mencegah konflik juga ketika kita menghargai orang lain, otomatis kita juga akan dihargai oleh orang tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kita bisa lihat di atas. Makeda tabe iya naritu ada mapakalabi tau mapigau tabe iare ga mapatabe kiri tawe masang madeceng tawe masenge madeceng tawe. Nah, itu ko mapatabe kiri tawe lima kananta makedo lisu yawa betuan na pigau tabe ugi ya naritu kipal pakalebi itawe. Jadi kalau kita lewat depannya orang itu kita tabe seperti itu. Sudah sangat jarang kita temukan seperti ini. Rata-rata itu anak hanya lewat saja, tidak ada lagi adat istiadatnya. Tidak ada lagi kata mapatabe ketika kita lewat depan orang. Nah, seperti itu. Makeda tabe, ia naritu ada mapakalebi Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Mapakalebi tawe. Bagaimana kita bisa menghargai seseorang, bagaimana kita bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Nah, ketika kita menghormati orang lain, otomatis orang lain akan menghargai kita. Seperti itu. Mapatabe kiri tawe, masenge madece kitawe. Artinya itu masenge madece kitawe artinya orang akan mengingat kita. Dia akan mengingat kebaikan kita. Bilang, oh ini selalu hormat ketika ada orang, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam komunikasi sosial, kata tabe adalah kata sopan. Sebagai kata yang sopan, orang mengucapkannya akan dianggap mulia. Orang yang mengucapkannya akan dianggap mulia. Seperti juga halnya perilaku tabe. Tabe adalah meminta permisi untuk lewat depan orang lain. Dengan kata-kata tabe, kata tabe tersebut diikuti dengan gerakan tangan turun ke bawah, mengarah ke tanah. Makna dari perilaku orang Bugis seperti demikian adalah bahwa kata tabe simbol menghargai dan menghormati siapapun orang di hadapan kita. Tidak boleh berbuat sekehendak hati. Nah, seperti itu. Orang yang mengucapkan akan dianggap mulia. Seperti kita bisa lihat di atas di sini. Mengucapkannya akan dianggap mulia. Seperti itu. Jadi kita selalu memuliakan. Ketika kita memuliakan orang lain, otomatis orang lain juga akan memuliakan kita. Seperti itu. Nah, mereka yang mengerti tentang nilai luhur dalam budaya mapatabe ini biasanya juga akan langsung merespon dengan memberikan ruang seperti menarik kaki yang bisa saja akan menghalangi atau bahkan terinjak orang yang lewat. Membalas senyuman, memberikan anggukan ketika memberikan jawaban ye
dek magaga dapat diartikan sebagai ia tidak apa-apa atau silahkan lewat. Nah, seperti itu. Mengapa pentingnya budaya tabe yang sudah mulai sekarang terkikis. Nah, mungkin ada kerumunan, nah kita juga mau lewat situ tidak ada tempat jalan lain, terpaksa kalau kita ingin lewat di situ kita mapatabe. Kalau kita mapatabe otomatis orang yang ada di situ akan memberikan ruang sedikit untuk tempat berjalan. Seperti itu ketika mungkin di lorong-lorong sekolah mau lewat terus ada teman-teman tak di situ, bilang meki tabe meloka lalo, seperti itu tabe mau lewat di, seperti itu otomatis yang orang yang kita berikan tadi kata tabe akan mengatakan iya silahkan lewat meki. Betapa pentingnya kita menghargai orang lain dengan kata mapatabe. Seperti itu anak-anakku. Nah, jangan sampai kita tidak menerapkan kata mapatabe, langsung saja lewat. Pasti teman-teman atau yang kita lewati itu bilang, ih kenapa saya ini tidak tahu nama mapatabe, tiba-tiba saya kalau lewat ki. Nah itu anak-anakku harus tanamkan dalam diri kita, harus biasakan kembali gitu kata mapatabe kepada yang lebih tua, yang setara ataupun bahkan yang berada di bawah umur kita. Kita selalu mapatabe, kita selalu menghargai orang lain. Coba bayangkan ketika kita juga hal yang seperti itu, kita berdiri bercerita, lantas ada yang lewat, hanya lewat saja tidak mengatakan tabe, pasti kita akan merasa tersinggung. Wih, kayak jago sekali orang tidak tabe-tabe kalau lewat. Salah satu juga menghindari konflik, mapatabe ki, tabe ka, seperti itu. Nah, itu pentingnya. Kemudian makokoae anak bicu anak lolo tomatua pada mui na lupai mana nih makada tabe ya ko lalu riolo na tawe lebih rangi matabe rikuburu na iya pada tak rupa tahu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Di zaman sekarang baik itu anak kecil, remaja dan orang dewasa mulai melupakan mengucapkan kata tabe ketika melewati seseorang. Mereka lebih memilih mengucapkan tabe di kuburan karena rasa takut daripada mengucapkan kata tabe pada orang lain sebagai tanda menghargai atau menghormati sesama. Pentingnya di sini kita mengucapkan kata tabe. Jangan sampai kita melupakan kata-kata seperti ini. Jangan sampai karena hanya rasa takut kita mengucapkan kata tabe di kuburan, sedangkan orang yang masih hidup kita tidak mau mengucapkan kata tabe, kita tidak mau menghargai, menghormati sesama. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat zaman sekarang anak-anak kecil mungkin yang tidak diajarkan lagi sama orang tuanya, yang masih SD mungkin yang tidak pernah diajar, akhirnya dia hanya lewat-lewat saja, ada tamu berkeliaran lari-lari, tidak mengucapkan kata tabe. Kemudian anak lolo. Nah, yang paling parah sekarang itu anak lolo atau usia remaja yang lagi lucu-lucunya. Nah, yang lagi lucu-lucunya itu mungkin selalu bisa mencari sesuatu untuk mencari kesenangannya, seperti mau berkelahi, pokoknya kenakalan-kenakalan. Nah, hindari hal yang seperti itu, tanamkan perilaku tabe. Jangan sampai kita di usia remaja salah sedikit mungkin kita senggol orang lain, teman tak baru kita tidak bilang tabe, tidak sengaja. Nah, otomatis kalau orang yang tidak mengatakan kata tabe pasti akan menimbulkan konflik sama teman tak atau sama kakak kelas tak. Seperti itu. Nah, jangan sampai karena kita menyenggol lupa bilang tabe atau apa, akhirnya kita menjadi masalah. Tadinya karena hanya hal disenggol dan lupa mengatakan tabe tidak sengaja, akhirnya 1 lawan 1. Sudah itu memanggil lagi yang satunya, temannya satu kelas, akhirnya memborongi yang satu, akhirnya yang satu juga panggil teman-temannya, akhirnya konflik semakin besar. Yang tadinya hal sepele itu menjadi besar karena itu tadi remaja selalu ingin mau membuat keonaran. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Tanamkan perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih usia remaja sangat rentan. Coba kita menanamkan prinsip-prinsip kebudayaan yang baik, kita
berperilaku yang baik, mapatabe sama orang. Kalau bayangkan coba, kalau misalnya kita tidak sengaja lantas bilang tabe, tidak sengaja kak, pasti nak bilang itu orang, iya tidak apa-apa ji, lewat meke. Nah, tapi kalau tidak bilang kita tabe, kenapa mini? Mau berkelahi kah? Elok ko sejak guru kah? Utaja ko yolona sekolah. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, itu salah satu manfaat ketika kita sering mengucapkan atau membiasakan kata-kata tabe. Mau lewat di guru tak, lebih-lebih harus kita tabe, teman-teman tak. Begitupun juga sekarang. Nah, mengapa juga sekarang orang dewasa sudah mulai melupakan mengucapkan kata tabe? Karena sudah menganggap dirinya sebagai seorang yang hebat. Dek gaga ni tahu dikalai, pakalai. Engka ni megalat dan walawana, aji-aji to ni kapang. Tidak mau mapatabe di depannya orang. Nah, itu sangat mencoreng kebudayaan kita. Tidak seperti itu orang-orang Bugis dahulu. Orang Bugis dahulu itu selalu tabe, mau dia stratanya tinggi, mau banyak hartanya, mau dia haji 10 kali, tapi orang Bugis dulu itu selalu mengucapkan kata-kata tabe. Entah dia lewat tabe, tabe puang, tabe ndi, seperti itu. Sekarang itu sudah mulai terkikis. Orang dewasa sekarang sudah merasa dirinya paling hebat. Dia tidak lagi mau menggunakan pengader, tidak mau menggunakan adat istiadat lagi. Seperti itu. Bahayanya kalau kita tidak mempunyai rasa sifat tabe dalam diri kita, menanamkan kebudayaan tabe dalam diri kita. Coba kalau kita sudah orang dewasa, kita lewat di suatu tempat, kita tidak bilang tabe, orang otomatis orang akan mengatakan, oh hebat sekali ini orang, mungkin ajak berkelahi. Akhirnya apa yang terjadi? Berkelahilah kita. Mungkin tadinya kita baik-baik saja, cuman kita tidak menanamkan perilaku tabe ketika lewat di depan orang. Tabe mau itu orang kaya maupun orang miskin, semua pakai kata-kata tabe dalam suku Bugis Makassar. Tabe di, seperti itu. Yang hilangkan kata-kata tabe. Apalagi ketika kita masih kecil, kalau ada adiknya masih kecil, kita ajarkan ada adik tak. Kalau ada remaja, ada teman-teman tak mungkin merasa sok jago, sok jago ki, tapi jangan ki lupakan ki adat istiadat tak, jangan ki lupakan ki kata tabe. Seperti itu, jangan sampai hilang kata tabe itu, akhirnya kita akan menyesal seumur hidup. Jangan sampai kita tidak menerapkan kata tabe, orang akan menganggap remeh kita, biarpun kita punya harta yang sangat melimpah, maupun iPhone 15, Apple sudah di gigi, kita pegang-pegang, tapi kalau tidak ada harga menghargai tak sama orang lain, itu tidak ada harganya sama sekali. Jadi kalau kita menghargai orang lain akan menghargai kita. Begitupun juga orang dewasa. Mungkin kalau ada orang dewasa, kita lihat bilang, ini orang malas sekali pakai malas sekali tidak mau pakai tabe, padahal lewat-lewat depannya orang. Mungkin bisa kita tegur, atau jangkit menegur, bilang saja, kasih contoh di depannya tabe. Mungkin tuh orang akan merasa, mungkin ini yang saya lupa tadi, tabe di depannya orang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sikap tabe adalah serupa dengan sikap mohon izin atau mohon permisi. Ketika hendak melewati orang-orang yang sedang duduk berjajar, terutama yang dilewati adalah orang yang usianya lebih tua atau dituakan. Nah, sikap tabe dilakukan dengan melihat orang-orang yang dilewati, lalu memberikan senyuman. Nah, seperti tabe memberikan senyuman, seperti itu. Nah, setelah itu sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan di samping lutut. Jadi menundukkan badan bukan berarti tunduk sekali, tidak juga seperti ini, tapi menundukkan sedikit. Kemudian tangan diluruskan samping lutut seperti ini. Nah, mungkin ada juga yang tidak mau menundukkan karena jangan sampai itu kita menyembah manusia. Tidak.
kita tidak sedang menyembah manusia, tapi sedang menghormati manusia yang ada di tempat kita. Seperti itu. Nah, mungkin saja akibat perbuatan kita meskipun tidak bermaksud demikian akan mengganggu orang lain ketika kita tidak mengucapkan kata tabe ke kita ketika kita lewat di depannya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan hal seperti ini dengan memberikan senyuman, menundukkan badan dan meluruskan sedikit, mungkin anak-anakku bisa lihat di sini. Memberikan senyuman, menundukkan badan, dan meluruskan tangan di samping. Nah, ketika kita berikan senyuman, otomatis orang tersebut akan memberikan balik kita senyuman. Atau belem itu ko pura ki senyum na tapa marah-marah. Nah, berarti itu artinya koro-koroang. Nah, terus kita memberikan senyum, jangan ki lewat depannya orang baru muka mati ngusu gini. Nah, kenapa saya itu mungkin banyak sekali masalah hidupnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa gambar. Engka yolo tak gambara. Engka siswa mapatabe yolo na guruna. Ini juga ada yang gambar sebelahnya. Mapatabe tabe di teman seusianya atau di orang-orang lain. Nah, seperti ini contohnya, kita bisa lihat. Nah, ini salah satu wujud menghargai, bukan kita sebagai menyembah orang lain. Nah, jangan sampai kita salah paham. Dalam suku Bugis itu kita menghormati. Kita tidak pernah menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, tabe sebagai tata krama suku Bugis. Nah, tabe sebagai pola asuhan. Pola asuhan dalam budaya tabe adalah pengasuhan dengan menampilkan orang tua sebagai model yang menghargai, menghormati, dan mengingatkan. Memimpin sesuai dengan budaya tabe, yaitu sopan mendidik anak, sehingga mencetak anak yang berkarakter, anak yang dalam perkembangan sifat santun dan hormat. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita nanti orang tua, kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bagaimana ketika kita nanti memberikan contoh yang baik-baik, contohnya kita tabe mungkin dengan orang tua, kemudian anak melihat, oh ternyata kalau lewat ke depan orang tua itu harus juga tabe. Berikan contoh kepada adik-adik kita, bagaimana kita menerapkan karakter. Nah, tabe merupakan tabe menurut orang Bugis merupakan nilai budaya yang menjadi sebuah syarat dengan muatan pendidikan. Nah, syarat dengan muatan pendidikan bisa kita lihat di sini. Syarat dengan memiliki makna ujaran untuk berbuat baik, bertata krama melalui ucapan maupun gerakan tubuh. Nah, berkarakter. Kemudian karakter yang syarat dengan muatan pendidikan. Nah, kita bisa lihat di situ. Memiliki karakter yang syarat dengan muatan pendidikan. Ajaran untuk berbuat baik, bertata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tabe dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis api gaukangi mapatabe ia naritu dekna merengerengi data dekna mapatuntung aje tak bawang. Kita bisa lihat di sini menerapkan budaya tabe dengan makna konseptual, yaitu tidak menyeret sandal atau menghentakkan kaki, tetapi dengan mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan. Seperti itu. Api gaukangi mapatabe ia naritu dekna meringerang sandalata dekna mapatuntung aja tak bawang. Tapi uletoni kipawi ada tawe. Pewai ada tawe. Seperti itu. Nah,
Tabe mengoptimasi untuk tidak berkacak pinggang dan tidak mengganggu orang lain. Di Tauji yang mana itu berkacak pinggang mungkin seperti ini, menampilkan orang-orang yang sombong. Nah, tradisi tabe adalah adat, bahasa, adat kesopanan perilaku yang berarti permisi, yakni kata sapaan yang sifatnya lebih halus, umumnya diucapkan ketika lewat depan orang, khususnya orang yang kita hormati, teman, sahabat, orang tua, atau siapa saja yang kita hormati. Mengucapkan sambil menatap dengan ramah kepada orang di depan kita, menundukkan kepala sedikit dan menurunkan tangan kanan. Nah, seperti itu. Kemudian, adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya tabe adalah yang dikenal dengan filsafat 3S sebagai berikut. Nah, ini kaitannya lagi, kita bisa lihat. Sipakatau, mengikuti segala hak tanpa memandang status sosial ini bisa juga diartikan sebagai kepedulian sesama. Nah, kepedulian kepada sesama. Kemudian, sipakalebi, sikap terhadap sesama. Senantiasa memperlakukan orang dengan baik. Budaya tabe itu menunjukkan bahwa yang ditabeki, nah, kita bisa lihat di sini. Ya, orang yang ditabeki itu bagaimana? Selanjutnya 3S yang selanjutnya itu sudah tadi sipakatau, sipakalebi, kemudian yang terakhir itu sipakainga, tuntutan bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan. Nah, kita saling mengingatkan ketika kita menerapkan budaya-budaya ini, otomatis kita juga bisa mengingatkan orang tersebut untuk menerapkan adat istiadatnya. Nah, mulai dari yang pertama, sipakatau. Mungkin kita sudah sering mempelajari hal seperti ini, tapi mungkin sering kita pelajari tapi jarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya sekedar tahu tanpa ada pengaplikasian. Jadi anak-anakku mulai sekarang itu mulai dari hal yang terkecil, yang paling tidaklah kata tabe. Sipakatau, sipakalebi, sipakainga, seperti itu. Kemudian, nah, saling menghargai. Nilai mapatabe adalah saling menghargai. Hidup ini secara bersosial, bukan individu. Nah, seperti materi-materi sebelumnya, banyak kegiatan-kegiatan itu tidak pernah orang Bugis melakukan hal individu, selalu bersosial. Karena kenapa itulah kita orang Bugis selalu berkomunikasi, bersosialisasi. Mau mulai dari ketika kita mendapat bencana, dapat musibah, otomatis itu orang Bugis selalu akan menolong kita. Begitupun juga ketika senang, mungkin ketika orang Bugis merasa senang, bikin acara syukuran, acara makan-makan, nah seperti itu. Jadi jangan heran kalau mungkin kebiasaan tak sekarang itu ada teman tak panggil, ayo makan-makan, ayo makan-makan, karena itu salah satu bentuk sosial. Orang Bugis itu bukan makhluk individu. Jadi jangan juga cuman makan-makan, tapi nilai mapatabenya juga kita harus terapkan. Nah, seperti itu. Untuk mewujudkan silaturahmi yang erat, haruslah saling menghargai. Nah, ketika ingin bersilaturahmi, kita harus menghargai orang lain. Untuk menjaga itu, kalau kita tidak mempunyai sifat-sifat menghargai, otomatis silaturahmi tidak akan berjalan dengan baik. Malah justru semakin banyak musuh tak, kalau semakin banyak masalah atau semakin kita tidak menghargai orang. Nah, orang tidak akan menghargai kita. Tapi ketika kita menghargai orang lain, itu akan mendapatkan kebaikan. Haruslah saling menghargai. Silaturahmi akan menjalan dengan baik. Salah satu budaya Bugis yang dapat melestarikan keakraban dan saling menghargai satu sama lain. Ya, yang lain yaitu tradisi mapatabe, yang mana dapat kita lihat pada nilai baik yang bertutur secara verbal maupun non-verbal. Nah, ada juga mungkin ketika di waktu mendengarkan khutbah Jumat, mungkin kita tidak boleh berbicara lagi. Jadi
Cukup menurunkan tangan, orang sudah mengerti, oh dia itu sudah tabe. Nah, itu verbal dan verbal. Kalau verbal tadi itu mungkin tabe. Nah, tapi kalau mungkin di dalam masjid sudah mulai khutbah, mungkin kan itu biasa saf-saf sudah rapat, tapi ada mungkin di depan agak kosong, bisa kita langsung kayak semacam tabe seperti itu. Jangan kita bilang langsung kita langkai orang, langkai pundaknya, tidak seperti itu. Otomatis orang yang kita langkai tadi itu akan merasa tersinggung. Mungkin setelah sholat langsung sijak guru. Nah, jadi kalau itu tadi pas sholat Jumat khutbah, kita tundukkan mungkin orang yang di samping tak melihat tangan tak, oh ada orang mau lewat, otomatis dia akan membuka sedikit celah untuk kita lewat, seperti itu. Verbal dan non verbal. Nah, contoh mapatabe dalam papasan. Mapatabe tidak semata-mata hanya dengan ucapan mengucapkan tabe ketika ingin melewati seseorang atau dengan perilaku membungkukkan badan dan menaruh tangan kanan ke bawah mengarah ke tanah. Namun dalam konsep 3S, yaitu sipakalabi, sipakainga, sipakatau, sipakalabi, sipakainga, merupakan bertutur kata. Bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana perilaku kita dalam menghargai sesama atau menghargai orang yang lebih tua. Ini tujuan tak kita. Bagaimana kita selalu menghargai, bagaimana kita menghargai orang lain. Ini paling gampang diterapkan kalau ingin hidup aman. Selalu budayakan sipakatau, sipakalabi, sipakaingat. Tidak mungkin ada masalah yang akan terjadi. Sangat jarang terjadi orang-orang yang menerapkan budaya sipakatau, sipakalabi, dan sipakaingat. Selanjutnya, engka sadi papasanna atau matoa, komelo ki makalabi tawe, mapakalabi tawe, makadai to matoa ta rekko mupakalabi tawe, alemu tu mupakalabi. Nah, ada satu papasan, rekko mupakalabi tawe, alemu tu mupakalabi. Apa maknanya sebenarnya ini? Harus kita paham baik-baik ketika kita disampaikan papasan oleh orang tua kita. Jangan hanya sekedar pengetahuan, tapi tanpa ada perbuatan. Nah, kita bisa lihat maknanya seperti apa. Nah, jika kamu memuliakan orang lain, menghargai orang lain, berarti sama saja kamu telah memuliakan dirimu sendiri. Nah, salah satu cara mengajarkan kita untuk saling menghargai dan memuliakan, yaitu dengan cara melakukan mapatabe terhadap orang lain. Engka papasanna tomatoa, tomatoata, komelo ki mapakalabi tawe, makadai tomatoata, koidi anak de ulle man noko-noko ri tomatoa, nasaba majaji ki tau madoraka, koidi anak de ulle man noko-noko Tidak boleh ki manoko-noko sama orang tua. Nasabah mencaji tau madoraka ki. Nah, ini salah satu penyampaian secara tidak langsung itu kata tabe. Maknanya bukan hanya sekedar kata-kata dan perbuatan, tapi ada makna tersendirinya. Nah, jika kita seorang anak, maka kita tidak boleh marah-marah kepada kedua orang tua, karena akan menjadi anak durhaka. Nah, papasan di atas meskipun tidak langsung mengarahkan budaya mapatabe, sebab mapatabe bukan hanya sekedar membungkukkan badan, tetapi bagaimana kita menghargai sesama atau yang lebih tua. Nah, itu maksudnya, maknanya mapatabe. Kita menghargai orang yang lebih tua, bukan hanya sekedar turun tangan, kemudian membungkukkan, baru bilang tabe, tidak seperti itu. Maknanya itu kita menghargai sesama atau yang lebih tua. Nah, aja umat tabe ada apa, yaitu ada mega batuanna mau tutui lilamu apa ia ilai puare-ware. Nah, apa artinya?
Artinya jangan banyak bicara. Sebab bicara itu banyak artinya. Jagalah lidahmu, sebab lidah itu pengiris-iris. Nah, papasan di atas juga mengajarkan kita bagaimana cara menghargai sesama manusia dengan menjaga lisan kita. Kalau sering berkata-kata baik, otomatis kita akan terbiasa mengatakan kata-kata baik. Tapi kita kalau sering berbicara buruk, berbicara tidak baik, berbicara kotor, otomatis itu akan terus-menerus terjadi. Akan sangat gampang kita ucapkan kata-kata kotor tersebut. Karena kenapa? Karena sudah sering mengucapkan. Coba yang baik-baik kita ucapkan. Paling tidak beristighfar atau apa kalau kita marah. Seperti itu. Lanjutnya. Lilai unrunna racungi sibawa tampae. Lidah adalah tempatnya racun dan penawar. Nah, kita bisa lihat di situ. Apa maknanya? Lidah dikatakan bisa jadi racun, bisa juga menjadi penawar, dikarenakan dengan perkataan bisa membuat hati seseorang terluka. Namun terkadang melalui perkataan kita bisa memberi semangat atau memberi kalimat penenang untuk orang di sekitar kita. Nah, jadi gunakanlah itu lidah kita untuk yang kebaikan. Jangan kita menggunakan lidah kita untuk bergosip, untuk menghina orang lain, melukai hati orang lain. Kemudian, bicara banyak menimbulkan hal memburukkan yang baik dan menyalahkan yang benar. Sebaliknya dapat pula membaikkan yang buruk dan membenarkan yang salah. Nah, mungkin zaman sekarang itu sangat gampang untuk melakukan hal buruk, tapi sangat sulit untuk mengatakan yang baik-baik. Nah, bagaimana caranya menghindar? Kalau memang kita ingin mengeluarkan kata buruk, lebih baik diam. Seperti itu. Nah, lebih memburukkan yang buruk, lebih menyalahkan yang salah. Demikian pula sebaliknya. Nah, pada zaman sekarang sudah sangat jarang anak muda menggunakan tabe karena merasa bahwa tabe itu sudah kuno. Padahal tidak. Itu salah satu adat istiadat orang Bugis. Jangan mau dibilang kuno karena tabe. Jangan dibilang seseorang Arab, seseorang Barat, seseorang Korea. Padahal kita berada di daerah tak sendiri, tanah Bugis. Kita menjunjung tinggi harkat dan martabat. Seperti itu. Kita punya tradisi yang tidak boleh hilang. Orang lain saja menjaga tradisi kita, masa kita tidak mau menjaga tradisi kita sendiri. Jangan pernah dianggap lebay atau berlebihan. Orang-orang yang tidak mempunyai adat gitu yang biasa bilang, lebaynya ini orang Mapatabe, padahal dia sendiri yang lebay. Karena dia tidak menghargai kata Mapatabe. Seperti itu. Nah, contoh Mapatabe dalam kehidupan sehari-hari. Engka sedia anak bicu gayare ga kalolo, gayare ga anak dara mak bicara. Nade nagaga Mapatabe rito matoai makadai toge nigaro anak kurang ajar alat. Nah, siapa itu anak-anak yang tidak kurang ajar sekali? Bisa lihat di sini. Mengucapkan kebiasaan kata tabe itu sangat perlu kita terapkan dari sekarang, membiasakan diri. Ko engka to matuata mak bicara-bicara si bawa selon naga yare ga tunangi idi de ulle milau lisu na de to mapatabe na saba iero pagokange maja. Jadi jangan kita lewat misalnya ada orang tua sedang berbicara lantas kita lewat pulang balik tidak to matabe-tabe. Kalau lewat berarti itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Bagaimana kita santun ketika sebagai seorang anak ketika melihat orang tua sedang berbicara atau sedang menerima tamu. Sangat pantang untuk berlalu lalang di hadapan orang tua atau lebih dewasa ketika sedang berbicara. Mungkin sedang bercakap-cakap, tiba-tiba ada lewat, tidak tomi matabe-tabe. Nah, ini sangat perbuatan yang kurang ajar dalam suku Bugis. Kalau ada orang berbicara, mungkin putar lewat ke belakangnya. Atau kalau sedang berbicara tidak ada jalan lain, tunggu sampai selesai. Dekat-dekat mikir saja di situ. Oh, mungkin mengerti, mau lewat ini. Bilang mikir tabe. Nah, seperti itu.
biasakan mikir dari sekarang. Nah yang katau milau tulung kamelo isuroi magelo na reko makadaki tabe. Nah, bagus juga ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain. Tabe, tolong ambilkan kak pulpen. Tabe, tolong ambilkan kak minuman. Tapi kalau tidak ada kata tabe, ambilkan kak dulu itu. Bilang, ganiro tahu megalat depan surana. Nah, itu nih maka ada tabe. Seperti itu, pentingnya kata-kata tabe dalam hal yang sederhana, meminta tolong atau tidak sengaja menabrak orang, tidak sengaja menyenggol orang. Mungkin kata tabe itu kata paling sederhana tapi pamungkas. Tabe, milau dampeng. Kata-kata yang sangat jarang itu dalam suku Bugis yang sekarang mulai hilang itu kata tabe, milau dampeng, kemudian terima kasih. Itu yang sangat jarang sekarang anak-anak yang memahami konsep seperti itu. Jarang mengucapkan kata-kata itu. Paling tidak kalau terima kasih bilang makasih. Garuh makasih. Terima kasih. Kasih lengkap. Jangan kepada tobarae. Nah, itu tadi anak-anakku. Ada kebiasaan tadi yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata tabe itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang. Kita ajarkan kepada adik kita untuk selalu berbuat baik, menerapkan konsep-konsep mapa tabe dari sekarang. Jangan mikir malu menggunakan kata tabe, karena tidak ada ruginya orang yang mengatakan tabe kepada seseorang. Nah, itulah tadi materi tata krama bahasa Bugis. Nah, semoga dengan materi ini kita bisa mempelajari kata tabe dalam kehidupan sehari-hari. Makwaniro wedding upaleturki ya rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.